Mari kita melanjutkan tentang pemasaran di media sosial, karena seperti kita sudah lihat minggu lalu, pemasaran di media sosial itu memang salah satu tool yang sangat powerful untuk saat ini, gitu ya. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan pengguna internet, di Indonesia pasar juga sangat besar ya, sebetulnya media sosial itu memang sangat-sangat berpotensi dan juga sangat-sangat lukratif gitu ya. Maksudnya lukratif itu berpotensi menguntungkan itu sangat tinggi. Kalau kamu melakukannya dengan benar, harusnya kalian bisa mendapatkan profit yang baik. Oke, kita akan masuk ke media sosial yang kedua yaitu Instagram. Ya, seperti Anda lihat minggu lalu Instagram itu benar-benar naik banget popularitasnya. Ya, jadi masih ingat nggak berapa banyak penggunanya sekarang? Per Oktober 97 juta ya. Itu sebenarnya dibandingin tahun lalu, seingat saya baru 83 gitu. Jadi naiknya cukup besar gitu ya si Instagram ini ya. Oke, jadi kalau Instagram itu ada dua cara. Sama lah kayak Facebook, organik atau berbayar gitu ya. Kalau yang berbayar berarti kita akan bayar untuk ngiklanin post kita ya. Kalau misalnya dan sekarang bisa ngiklanin story, bisa ngiklanin reels gitu ya. Pokoknya kalian lihat aja yang mana yang paling cocok. Oke. Nah, tapi salah satu kelebihan dari Instagram yang juga saya sukai, kalau kalian melakukannya dengan benar, harusnya kalian bisa membuat followernya itu melonjak tinggi, terus kayak Reels juga bisa naik gede banget gitu ya. Jadi banyak hal lah yang sebetulnya kalian bisa lakukan untuk melakukannya dengan organik. Nah, ada beberapa kunci pertemuan organik. Kalian ingat bahwa tipe dari akun Instagram itu ada yang bisa tipe bisnis, ada yang content writer gitu ya. Bionya harus bagus. Kemudian posting types-nya itu kamu harus perhatikan sesuai dengan audiens yang kamu tuju. Kapan ngepost time-nya gitu ya. Terus konten terencana dengan baik dan hashtag yang dioptimalkan. Dan juga dengan rajin memonitor Instagram Analytics. Akun Instagram pada saat setup sebenarnya kalian bisa memilih mau ke personal account, creator account atau business account. Ya, jadi ini sih gampang banget, saya nggak perlu ngajarin, kalian bisa cek aja sendiri. Bahkan kalian sebagai user biasa pun sebetulnya bisa mengubah ya. Tinggal nanti kalau misalnya kalau misalnya kalian pengen bikin akunnya jadi official itu memang suka diminta sih. Saya pernah kemarin nyobain buat perusahaan, dia minta izin usaha ya. Tapi kalau saya mau membuatnya official ya, kalau nggak membuatnya official kayaknya nggak diminta deh ya. Kalau kita tetap bisa jadi bisnis tapi nggak, asal nggak ada yang tanda cek itu tuh official. Nah, perbedaan untuk di Instagram itu bisa kebagi dua ya, ada untuk usaha atau influencer ya. Jadi kalau kalian di sini, saya juga nggak tahu ya, di antara kalian mungkin ada yang udah berkarir jadi influencer, menurut saya bisa banget gitu ya. Dan influencer itu bisa juga dibayar untuk kalian ngepost sesuatu gitu ya, atau kalian bantu jualin barang atau anything gitu ya, dan itu dibayar. Ya lumayan lah, dibayarnya biasanya per post atau kamu bisa dapat free items gitu kan ya, lumayan banget kan? Oke, why not gitu ya. Nah, kita lihat kalau buat usaha itu biasanya pakai Instagram bisnis. Instagram bisnis itu ada analisis mendetail tentang demografi audiens, waktu terbaik posting dan metrik lain. Terus juga bisa nambahin call to action ya. Rasanya Instagram bisnis juga sekarang ada yang buat shop gitu ya. Terus kemampuan mempromosikan posting Instagram sebagai iklan. Nah, karena sekarang si Instagram itu yang punyanya Meta, sebetulnya melakukan iklan di Instagram itu bisa lewat Meta. Bisa lewat Meta Business Suite ya. Jadi kalian kalau saya waktu saya masih pegang akun Instagramnya Curbs Indonesia, waktu itu kita kalau setiap kali ngeiklan pasti lewat Facebook ya, ada alasannya karena kita bisa pilih look alike audience gitu ya. Jadi kalau misalnya lookalike audience itu enaknya orang-orang yang udah jelas pas gitu ya sama pasar kita bisa sasar lagi gitu. Ya itu kelebihannya. Oke, terus label di bawah tampilan Anda mencantumkan tentang bisnis, posting Instagram shoppable gitu ya. Jadi bisa juga kalau kamu sinkron dengan toko kamu gitu ya. Terus targeting audience disesuaikan dan akses yang lebih baik ke jaringan influencer.
Kalau influencer sendiri, dia nama akunnya Instagram Creator, dan ini akan memberikan detail analisis demographic audience ya, waktu terbaik posting dan metrik lain sama ya kayak bisnis. Di sini ada tambah opsi kontak dan call to action. Pembuat konten biasanya memiliki sedikit pilihan, lebih sedikit tombolnya dari akun bisnis. Bisa ngelihat jumlah pengikut dan siapa yang berhenti mengikuti gitu ya. Terus kamu juga bisa lihat konten mana yang berkinerja lebih baik. Ada akses ke Creator Studio, menampilkan semua statistik, penyortiran kotak masuk inbox ya, sehingga DM kalian bisa diurutkan, sebenarnya bisa dikategorisasikan gitu ya, kotak utama, umum, dan permintaan. Lalu label dicantumkan di bawah tampilan Anda sehingga pengunjung tahu apa niche, celah ceruk pasar ya, dan spesialisasi Anda. Nah, untuk bio yang bagus dan memudahkan pencarian, ini apa aja isinya ya, kalau bisa nama akunnya unik gitu ya, dan mencerminkan bisnis ya, karena kalau nggak mencerminkan bisnis itu kalian kuncinya itu nanti di deskripsinya harus mencerminkan bisnisnya, kalau nggak akan ke search soalnya ya. Terus foto profile konsisten dengan brand, deskripsinya jelas. Kontak disarankan kamu jangan cuma kontak biasa, tapi pakai yang BioLinky, Linktree atau Bitly, apalah sekarang banyak banget. Udah lebih banyak lagi ya, ada pilihannya. Alasannya apa? Kamu bisa sekalian mau link ke toko, link ke Shopee, link ke mana. Jadi karena di sini tuh ada batasannya cuma satu. Ya, jadi kalian bisa buat dengan multi link ini kemana-mana. Ya, ini contoh waktu itu bisnis saya cuma ngejalanin sebentar, cuma 4 bulan, tapi not bad lah. Waktu itu omsetnya lagi masa pandemi PSBB bisa sampai 40 juta sebulan, not bad ya. Makanya saya pikir kayak kalian tuh, kalau saya sih mungkin udah nggak sangat-sangat semangat banget buat ngerjain yang gini-gini gitu ya. Tapi kalau kalian tuh yang masih muda, saran saya kalian harus punya ambisi gitu ya untuk membuat sesuatu sangat berhasil. Nah, jadi saya juga punya rekan-rekan yang berbisnis melalui Instagram, melalui Shopee. Mereka bisa jualannya itu sampai ke 100 juta sebulan, 1 miliar sebulan juga ada tuh yang jualan peralatan peralatan bayi tapi yang unik-unik gitu. Pokoknya kalian ini aja, be creative, think about what you can offer gitu ya. Dan menurut saya tidak ada batas terhadap apa yang kalian bisa lakukan gitu ya. Dan ini sebetulnya buat saya gitu ya, pandangan saya nih, enaknya kalau kalian bisa memasarkan lewat media sosial dan secara khusus Instagram dan Facebook atau Meta, itu tuh kalian sebenarnya udah punya captive audience gitu ya. Jadi audiensnya itu yang udah ada di situ. Kan kamu kan susah kan kalau kalian cari khusus gitu di pinggir jalan mau nyari customer kan nggak ketemu, udah gitu nggak tepat lagi. Kalau di sini udah jelas orangnya pegang handphone langsung sama ke dia, langsung pergi ke dia gitu iklan kita. Oke? Nah, Instagram itu so far postingnya ada beberapa, single image, video, carousel, story, dan reels ya. Ini sekarang masing-masing rasanya kalian sudah cukup familiar ya. Terus kalau content types silahkan, ada banyak banget ya. Jadi gini, kalau yang disebut content types itu sebenarnya nggak ada kategorisasinya dari si Instagram, tapi kita sendiri gitu mengkategorisasi. Karena apa? Karena kan tergantung kamu tuh mau jualan apa, kamu pengen tampilin yang sesuai gitu, intinya gitu. Misalnya kalau kalian jualan baju mungkin akan banyak isinya image atau foto gitu ya. Tapi misalnya kalian jualan jasa training gitu ya, mungkin kalian akan lebih banyak yang bentuknya ada tulisan-tulisannya karena biasanya harus educating. Nah, terus kalau misalnya kalian jualan makanan atau resep gitu ya, resep makanan, kalian mungkin ada videonya atau ada makan makanannya atau ada mukbang gitu ya. Pokoknya tergantung apa yang kalian jual, kalian harus pikirkan yang lebih tepat itu mana. Nah, kalau kalian tanya saya, Bu, yang mana yang paling tepat, saya juga nggak bisa jawab karena itu sangat kontekstual ya. Jadi kamu lihat aja pasarnya gimana. Terus yang kan kamu bisa lihat ininya, analytics-nya ya, siapa yang visit akun kamu. Nah, itu bisa jadi dasar untuk build your own audience. Ya, untuk content types ada 8 macam ya, tapi ini kategorisasinya bukan dari dia ya, dari kita sendiri. Jadi ada image, foto, behind the scene, repost, educational post, influencer post, motivational post. Motivational post juga sangat populer ya.
Terus ada user generated content. Nah, kalau yang nomor 7 ini maksudnya ada orang yang misalnya OOTD gitu ya. OOTD tapi nge-hashtag kita. Nah, gitu ya. Bisa. Terus ada juga news checking. News checking itu anything trending. Nah, jadi kalau kayak saya gitu ya, saya juga walaupun saya nggak terlalu aktif, saya ikut grup di mana di grup itu tuh selalu ngepost tren terbaru gitu ya. Jadi kayak kemarin nih, kalian kan pasti dengar tuh beberapa hari yang lalu ada yang ngeritik ibu negara kita gitu ya, kan katanya tampangnya kayak pembantu gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dijadiin sesuatu yang karena lagi ngetren kan, orang lagi search. Kalian pinter-pinter aja, boleh. Misalnya iklan kosmetik kek, atau iklan baju kek, atau misalnya justru apalah mau ngajarin value atau nilai-nilai tertentu, bikin motivational quote gitu ya, terserah lah. Pokoknya lihat yang paling trending gitu ya sekarang. Sama kayak waktu kemarin tuh kan sempat ada stampede accident gitu ya untuk di Jalak Harupat apa di mana ya. Pokoknya itu kalian kan bisa tren itu misalnya untuk jualan insurance atau apalah ya. Pokoknya kalian pikirin aja what can relate to that gitu ya. Jadi kalian yang harus pinter-pinter cari yang trending. Oke, Instagram keberhasilannya juga ditentukan oleh posting time ya. Mengapa? Karena pada saat kalian baru posting ya, itu biasanya nanti audiens yang sesuai itu kalau pas dia lagi browsing, lagi buka-buka, nanti itu akan masuk ke impression dia gitu ya. Kan kalian kan bisa scroll gitu ya kalau di Instagram. Nanti kalian kalau kayak saya sendiri sebetulnya kapan saya ngepost itu saya ngerasa gitu ya kalau misalnya jam, apalagi saya udah di sini nih, udah di Amerika. Kalau saya ngepost lagi di Indonesia jam tidur, jarang yang lihat, gitu ya. Karena kan, karena kalau buat saya kan saya jam siang hari, gitu ya. Tapi kalau kebalikannya, saya lagi malam-malam di sini, saya ngepost sesuatu, malah banyak yang lihat, gitu ya. Karena kan saya audiensnya masih orang Indonesia kebanyakan. Oke, nah ini kalian bisa lihat di analytics-nya Instagram ya, silahkan aja. Kalian tuh gini, pokoknya saya paling nggak mau kalau kalian cuman belajar dari saya, karena buat saya nggak cukup itu tuh ya, dan gila banget perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Dan saya lihat juga sekarang makin lama makin keren ya, fitur makin banyak, analitik makin hebat ya. Juga saya pikir you have to be smart enough gitu ya untuk bisa mendaya gunakan. Nah, kalau lihat dari sini kan grafiknya, oh berarti kalau ngepost enaknya jam 9 malaman lah gitu ya contohnya. Ini kan AM PM. Nah, kemudian untuk media sosial itu sebetulnya kalian harus bikin konten kalender konten ya. Kalender konten itu sebenarnya planning ya. Jadi di morning udah saya taruh ada content planner ya. Nah, kalian itu sebetulnya isinya cuma kalender doang. Jadi kalian bisa saya lupa saya mau post nggak ya, nggak kayaknya karena ini cuma bikin kotak-kotak ya. Tapi pokoknya gini, kalau kalian ngurusin akun Instagram, kalian tuh setiap hari udah punya rencana apa yang kamu mau bikin gitu ya. Nah, jadi misalnya kalian jualan makanan gitu kan. Kalau jualan makanan berarti kalian udah rencanain pas lagi tahun baru, Happy New Year, terus misalnya makanannya sehat, ayo kita makan lebih sehat bersama brand kamu gitu kan ya, boleh ya. Silakan lah pokoknya pintar-pintar, tapi udah terencana. Lebih baik sih kalau bisa 2 bulan mendatang. Dan kalau menurut saya untuk konten planner itu jangan terbatas pada cuman bikin satu, ya kalau kalian cuma punya Instagram ya udah Instagram doang. Tapi kalau kalian multi channel ya, punya beberapa channel gitu ya, saran saya kalian juga kombinasi gitu ya. Misalnya hari tanggal 3 postnya di TikTok, tanggal 5 postnya di YouTube, tanggal 4 kamu post di Instagram, tanggal 5-nya di Meta gitu ya. Silahkan, nggak apa-apa kok gitu. Yang penting kalian ada eksistensi di dalam media sosial yang kalian gunakan. Nah, untuk per konten juga kalian bisa bikin planning. Ya, jadi saya ada template untuk konten ya, konten planning. Kalian silakan aja kalau mau bikin konten planning itu bisa sedetil contohnya seperti ini gitu ya. Jadi ini kebetulan saya waktu itu sempat bantu untuk Minion School yang di KBP. Jadi contoh-contohnya itu saya bikin kayak gini supaya apa? Supaya karena kan saya tuh yang bikin grafiknya bukan saya gitu ya. Yang bikin grafiknya rekan saya yang graphic designer. Jadi sama saya buat ini, saya copywriternya terus saya kasih ke graphic designer ya. Nanti graphic designer bikin, nanti saya proofread lagi, cek lagi
Kalau udah dicek berarti saya kirim kepada customer, nanti customernya oke, kita post gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang udah mulai mikirin mau bikin bisnis kayak gitu, bisa banget ya. Cuma sekarang saya lihat kok harganya makin lama makin murah ya. Jadi ya udah, mungkin persaingannya ketat. Oke, berikutnya kalian familiar dengan yang namanya carousel. Carousel itu multi slides ya. Multi slides ini sangat cocok kalau kalian mau ngajarin sesuatu yang edukatif, kemudian mungkin kalian mau kenalin produk baru juga sebenarnya ini cocok gitu ya. Jadi silakan kalian boleh pakai struktur AIDA. Jadi ini maksudnya slide 1, slide 2, slide 3 gitu ya. Jadi slide 4, slide 5, slide 6, 7, 8, 9, 10. Jadi biasanya selalu kalau A-nya itu attention dulu gitu ya, terus I-nya interest gitu ya, D-nya details, terus A-nya action. Nah, jadi kalian ngaturnya seperti itu. Nah, boleh nggak kurang dari 10? Boleh banget. Kalau misalnya kamu cuma punya 6 gitu ya, misalnya, atau 5, kamu atur aja supaya misalnya A-nya 1 di depan, terus I-nya 2, terus DA di belakangnya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kalian cocokin aja. Dan di buku saya ada contohnya, jadi kalian bisa lihat buku saya. Oke, nah ini udah ada template carousel planner, bisa dipakai ya, boleh dicoba. Oke, nah pada saat merencanakan konten maupun benar-benar ngepostnya, ada satu hal yang luar biasa penting, yaitu kalian kan harus bikin deskripsi, terus harus pakai hashtag. Nah ini, hashtag ini adalah power untuk organiknya. Ya, kalau misalnya kamu bisa melakukan pemasangan hashtag yang tepat, harusnya konten dengan hashtag tertentu itu akan bisa akan bisa terlihat oleh orang-orang yang follow hashtag tersebut atau udah pernah menyukai hashtag yang seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi memang konten dengan hashtag punya jumlah likes 70% lebih tinggi rata-rata, tapi memang nggak ada kepastian berapa jumlah hashtag optimal yang harus dimiliki oleh sebuah post ya. Dulu sempat sih ada angkanya, tapi kayaknya susah dipastikan deh yang mana, karena Instagram apa mekaniknya juga ya, logiknya di belakangnya itu juga kayaknya ganti-ganti gitu ya, mungkin disesuaikan dengan waktu. Jadi ya sebetulnya kamu harus trial and error ya, supaya kamu bisa ngetes apakah cluster hashtag Anda itu berhasil atau tidak. Kalian lakukan riset yang benar. Riset hashtag ada toolnya, kamu bisa cari aja gitu ya di Google, pakai Google, biasanya pakai Google itu sih, Google AdWords ya, ada tool buat hashtag juga ya. Pokoknya kalian lihat aja what is the trending hashtag in Instagram, search aja bisa ketemu ya. Kalau kayak di TikTok, nanti saya belum bahas TikTok, tapi di TikTok itu biasanya kelihatan ya apa sih berapa yang orang yang pakai hashtag itu atau cari hashtag itu. Nah, jadi sejak September 2021 ini udah dari tahun yang lalu ya, sebetulnya disarankan hanya memilih 3 top hashtag katanya ya, supaya lebih efektif. Itu yang nyaranin si Instagram. Oke, untuk acuan hashtag ya, kamu boleh memasukkan salah satu kategori, gitu ya. Jadi gini, bukan masukkan salah satu. Kamu harus acuannya mengetahui gitu ya, bahwa si hashtagnya ini berapa yang ngepost hashtag tersebut. Karena kan kalau di Instagram kelihatan ya, ininya apa, ada apa, maksudnya ada berapa. Nah itu sebenarnya tahunya dari mana? Kamu tahunya dari pada saat kamu lihat hashtag, search hashtag, nanti kelihatan ada berapa post yang pakai hashtag itu. Ya, nah jadi untuk acuannya extremely populer itu lebih dari ratusan juta, very populer itu 10-100 juta, populer itu 1-9 juta, kemudian medium itu dari ratusan ribu sampai ke 1 juta. Nah, sedangkan yang di bawah itu adalah niche atau ceruk pasar spesifik. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa kita harus mikirin ini? Karena ya sebetulnya ada rule of thumb. Kalau misalnya kamu followernya masih di bawah 10.000, perbanyaklah penggunaan hashtag dengan popularitas yang cuman 100.000 sampai ke 1 juta. Karena ya kamu akan tenggelam postnya. Kalau misalnya kamu ngepost yang lebih tinggi dari itu, gitu ya. Jadi pakai hashtag yang lebih tinggi dari itu. Jadi kamu kan nggak mau tenggelam karena persaingannya lebih tinggi. Jadi lebih baik kamu cari yang lebih kecil. Lebih kecil nggak apa-apa. Nanti kalau udah build audience, baru kamu nanti bisa pindah ke kategori yang berikut. Ya.
Nah, semakin banyak follower Anda, maka silakan boleh naik ke hashtag yang popularitasnya lebih tinggi. Logikanya, algoritmanya, kalau hashtag sangat populer tapi follower kita sedikit, akan susah untuk post kita muncul di atas, ya, susah untuk jadi top post, ya. Jadi secara strategis lakukanlah ini secara bertahap. Oke, nah hashtag itu sendiri ada sejumlah jenisnya, ya. Ada branded hashtag. Kalau branded hashtag itu berarti berhubungan dengan brand kita, gitu ya. Jadi misalnya kayak saya gitu ya, dapur Cici Cantik gitu ya. Jadi saya hashtag itu kan brand sebetulnya. Jadi kalau yang itu sebenarnya branding hashtag. Jadi misalnya apa? Contoh lain, misalnya Selfit gitu ya. Misalnya Gap atau Nike, Adidas, Hoka, Garmin gitu ya, pakai hashtag itu berarti itu brand. Nah, branded hashtag. Oke. Berikutnya kontes hashtag. Kontes hashtag itu tipe-tipe hashtag yang dipakai pada saat menggunakan kontes. Misalnya hashtag Insta kontes atau hashtag giveaway ya. Hashtag giveaway populer sekali ya, kan orang banyak yang senang ini dapetin giveaway. Kemudian niche specific hashtag, hashtag yang spesifik di industri tertentu. Contohnya hashtag Harry Potter, hashtag Disney gitu ya. Pokoknya produk yang berhubungan itu nanti pakai hashtag ini. Berikutnya general appeal hashtag. Ya, tag-tag yang populer digunakan, saking populernya penggunaannya udah sangat familiar oleh audiens. Kalian boleh cek aja, cari yang apa yang lagi ngetrend. Kemudian kamu juga bisa pakai timely hashtag, ini biasanya menyesuaikan dengan musim, misalnya Ramadan, Natal, gitu ya, atau misalnya yang populer juga apa, hari belanja online nasional, gitu ya, Harbolnas, gitu ya, misalnya contohnya gitu. Silakan ya. Nah, salah satu cara untuk melihat keberhasilan post kamu itu bagaimana keberhasilan kamu di Instagram Explore ya. Kalau kamu bisa sampai keluar post kamu itu di Instagram Explore, pasti yang lihatnya banyak banget gitu ya. Kamu bisa lihat nih di sini, ini contohnya impressionnya sampai 180.000 gitu ya. Satu post doang gitu ya. Nah, dan 97% itu bukan orang yang mengikuti kamu, bukan follower kamu. Berarti ini kemungkinan besar post ini itu berhasil masuk ke Explore. Kalau di Explore itu bisa ini apa yang lihat banyak banget ya, benar-benar karena kan dia top post berarti. Oke. Nah, Instagram Ads kalau berbayar bisa juga berbayar gitu ya. Untuk ini juga cukup efektif ya. Cuman tinggal kalian harus pikirkan apa yang paling efektif. Dan syarat dan ketentuan serupa dengan Facebook Ads ya. Nah, ini bisa dipakai dengan menekan tombol promote. Nah, ini akun Instagramnya anjing saya, Lea ya. Ini Yorkie lagi tidur di sini. Dan saya sebetulnya lagi pertama mengembangin Lea Yorkie Story ini organik ya. Sekarang saya udah nggak terlalu banyak nekunin ya, tapi waktu itu lagi saya rajin, cuman dalam waktu sebulan udah 1.300 gitu. 2 bulan deh, nggak sebulan, 2 bulan saya udah dapat 1.300 follower dengan organik, bener-bener nggak ngiklanin gitu ya. Nah, kalau misalnya saya mau ngiklanin, tapi saya nggak pernah ngiklanin sih, ini cuma mau nunjukin aja budgetnya seperti apa ya. Yang saya gencar iklan itu ini waktu yang bisnis rendang di dapur Cici Cantik itu saya memang gencar sekali untuk iklan Instagramnya itu habisnya lumayan ya, tapi penjualannya juga baliknya oke, jadi nggak apa-apa ya. Kembali lagi kalau kalian ngiklanin itu in the end ya, what most important is how much you can get back gitu ya dari kamu ngiklanin. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu mau spend agak banyak, tapi kamu harus dengan perhitungan apakah ya si duit yang kamu keluarin ini baliknya itu berlipat-lipat ganda. Kalau misalnya enggak, terus ngapain? Mungkin atau kamu mungkin ada yang salah ngepostnya, mungkin postnya kurang menarik atau kurang tepat dengan audiens kamu gitu ya. Silakan nanti kamu boleh evaluasi aja. Oke, berikutnya Instagram Analytics ya. Ini mungkin bisa jadi ini bukan yang terakhir ya. Saya soalnya udah males nge-screenshot lagi. Kalian bisa lihat sendiri di Instagram. Pokoknya minimum biasanya sih ada active time, terus siapa audiens kamu, akun reach-nya gimana, gitu ya, impression-nya berapa, interaksinya seperti apa. Ini saya screenshot dari handphone, ya. Jadi kalian bisa lihat setidaknya itu, tapi kayaknya sekarang udah lebih banyak lagi. Ya, di sini adalah 7 days, adalah 30 days, ya. Silahkan bisa dipilih.
Oke, itu tentang Instagram. Kalau saya sih menyarankan kalian bisa menekuni gitu ya. Kalau kalian serius sama itu, mungkin di antara kalian ada yang bisa jadi influencer, ya tergantunglah kamu maunya apa gitu ya. Memang harus ditekunin ya, karena kayak ngepost juga kan kudu tiap hari gitu ya. Kalau enggak biasanya turun tuh itunya impressionnya, terus followernya nggak nambah ya. Kalau kalian nggak pernah ngepost biasanya kayak gitu konsekuensinya. Oke, saya mau masuk ke medsos ketiga ya, Twitter ya. Twitter itu jadi gini, Twitter itu sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi buat Indonesia cukup signifikan gitu ya. Dan di dunia Indonesia itu masuk papan atas gitu ya untuk pengguna Twitter. Jadi kalian bisa lihat ya, ini saya update terakhir Indonesia 21 juta nomor 4 di dunia gitu ya. Walaupun cuma 21 juta tapi still worth it ya. Jadi kalian kalau mikir-mikir lagi konsep yang minggu lalu kita omongin ya, 3% mungkin akan udah ada kesiapan membeli. Jadi kalau 3% kali 21 juta gitu ya, berarti kan sama dengan sekitar 600.000 orang ya. Oke banget lah masih ya. Oke, terus marketing melalui Twitter ini tentunya bisa ya. Strategi pemasaran Twitter adalah yang berpusat pada pembuatan, penerbitan dan distribusi konten ya, dengan menggunakan buyer persona, audiens dan pengikut. Tujuan dari jenis strategi ini untuk menarik pengikut dan prospek baru, meningkatkan konversi, meningkatkan pengenalan merek, dan meningkatkan penjualan. Langkah marketing melalui Twitter, perhatikan dengan seksama kalian punya buyer persona yang sesuai enggak, audiens pembeli Anda itu seperti apa, bikin konten yang unik dan menarik, atur jadwal yang sesuai, sama ya mirip kayak Instagram, kita harus nge-post yang sesuai jamnya, lalu analisis dampak dan hasil Anda sehingga Anda bisa membuat konten yang lebih efektif lagi. Nah, kelebihan dari Twitter gratis untuk dipakai, tapi kalau mau berbayar bisa juga sih. Ya, jadi kalian bisa kalau di Indonesia kan sistemnya cuitan gitu ya, cuitan Twitter. Nah, jadi ini memungkinkan Anda untuk berbagi dan mempromosikan konten bermerek dalam hitungan detik, memperluas jangkauan, memungkinkan memberikan layanan dan dukungan pelanggan yang cepat ya. Jadi salah satu contoh itu kayak Pak Ridwan Kamil itu pakai Twitter untuk layanan ke masyarakat. Ada ya. Jadi bisa kita balas di situ, nanti ada yang ngeladenin di situ. Oke, terus berfungsi sebagai alat mesin telusur atau search engine ya untuk melihat pesaing kita, juga bisa dipakai sebagai alat search engine untuk prospek dan mempelajari perusahaan Anda. Kemudian memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dan pengikut Anda, berbagi update terbaru, pembaruan terbaru tentang perusahaan dan bicara dengan audiens. Strategi Twitter ada beberapa ya, ada customize and brand your profile, create Twitter list, host Twitter chat, advertise Twitter, drive traffic ke website, pakai Twitter moment, bisa juga minta verifikasi untuk Twitter, lalu fokus ke building follower. Oke, di sini kita lihat untuk customize brand profile. Oke ya, yang customer brand profile, jangan lupa handlernya, pastikan penggunaan Twitter pakai nama pengguna nama pengguna Twitter Anda dan nama pengguna Anda. Ya, jadi harus mencerminkan yang sesuai supaya nggak susah diingat. Lalu header adalah gambar latar belakang ya, nanti kita lihat gambarnya. Terus ada profile picture ya, profile picture ini yang bulatnya, biografinya yang singkat ya 160 karakter atau kurang, website URL ya, lalu ada birthday-nya. Tapi ini bisa disimpan juga. Ya, jadi seperti ini ya. Yang ini header image, ini profile image, di sini Twitter handler, username, ini bio, URL kita, terus di sini tempat untuk post-post kita. Oke, yang berikutnya buat Twitter list ya. Twitter list ini bisa dibuat dan dilihat oleh setiap pengguna. Keuntungannya kalau di Twitter list ini, kalau orang-orang yang tertarik, jadinya kamu bisa lihat data mereka sebagai follower kamu, sebagai anggota di subscription itu lumayan ya. Jadi tahu kira-kira orang yang tepat untuk kamu bisa jangkau balik. Ya. Twitter list sangat bagus kalau kamu pengen mengikuti akun tertentu. Dan juga kalian bisa segmentasikan daftar ke dalam grup seperti inspirasi bisnis, pesaing, dan target audience.
bisa dengan mudah meninjau posting, interaksi, dan konten mereka. Kalian juga bisa hosting Twitter Chat, ya. Twitter Chat berarti live, ya, chat itu bersamaan. Jadi Anda bisa menjadwalkan dan menyelenggarakan Twitter Chat untuk melibatkan pengikut Anda, mendiskusikan topik dan menciptakan rasa kebersamaan dan minta pendapat atau masukan dari pemirsa tentang apa yang kamu kerjakan. Nah, untuk menghosting Twitter Chat, kamu harus pilih topik, atur waktu dan tanggal, dan bikin hashtag untuk obrolan tersebut. Jadi silakan di-share sehingga orang bisa bergabung. Selanjutnya advertise untuk Twitter, ya. Nah, kalau yang ini mulai berbayar nih. Kalau berbayar, kamu juga tentunya ada pilihannya. Bisa di sini promote Twitter Ads, dan kamu bisa pilih promote mode atau Twitter Ads. Kalau promote kan berarti ada tweet kita di promote. Kalau Twitter Ads berarti launching ad campaign. Nah, kalau Twitter Ad nih yang kanan, kalau yang promote rasanya cukup mirip lah kayak yang sebelumnya gitu ya, seperti Instagram ataupun Facebook. Nah, untuk Twitter objektif ada macam-macam. Ada app install, ada follower, ada tweet engagement, ada promoted video view, website click, pre-engagement, in-stream, dan awareness. Jadi misalnya, ini saya ambil satu contoh aja, misalnya app install. Nah, kalau kamu mau app install, nge-Twitter ad, berarti hasilnya diharapkan orang-orang akan bisa datang ke tempat mungkin Google Play Store atau ke Apple Store, lalu bisa mendownload apps tersebut untuk digunakan. Itu bisa banget ya. Dan ini terutama untuk apps-apps yang baru. Terus saya ambil juga misalnya website klik. Nah, ini juga sama, ada CTA-nya ya, ada call to action-nya. Itu bisa di-push kepada orang-orang yang relevan. Oke, yang kelima, drive traffic to your website. Silakan kamu bisa pakai URL situs Anda di post di bawah bio gitu ya. Terus pada saat nge-tweet jadinya bisa langsung dikasih juga link langsung ke web kamu atau blog yang dibagikan ke orang lain. Silakan juga kalian bisa nempatin tweet di situs web dengan Twitter timeline dan juga pakai iklan Twitter untuk mengarahkan pengguna ke halaman tertentu. Berikutnya ada Twitter Moments. Nah, kalau Twitter Moments ini konsepnya mirip seperti kayak status gitu ya. Momen ini ngepost apalah terserah, misalnya tren terbaru kayak news kayak. Kalau kalian menggunakan ini untuk perusahaan, berarti kalian ngepost mungkin update dari perusahaan dan lain-lain gitu ya, boleh. Ini jadi momen. Momen itu agak kalau di kepala saya mirip kayak kita update status di WhatsApp gitu ya. Oke, nah kalau kalian pengen verified on Twitter, itu sebetulnya kalian harus apply, gitu ya. Apply, tapi Twitter biasanya punya spesifikasi yang boleh boleh di verified itu cuman apa. Nah, jadi yang bisa itu kalau di musik, acting, fashion, government, politics, religion, journalism, media, sport, bisnis, dan key interest area. Kalau di luar itu mungkin kamu sebagai pribadi nggak akan bisa dapat tanda centang. Kalau kalian artis mungkin bisa, ya. Oke. Karena ini sebenarnya tujuannya balik lagi ya untuk memastikan bahwa kalian akunnya itu akun benar gitu ya, bukan orang niruin kamu gitu. Yang kedelapan, fokus terhadap membangun follower count ya. Jadi pastikan kontennya selalu bisa dibagikan, bisa di retweet gitu ya, bisa di tweet, diterusin tweetnya ya. Kemudian bikin kontes yang menarik, bisa pakai hashtag unik, minta bantuan dari influencer juga bisa ya. Lalu sertakan link ke profil Twitter di situs web. Berinteraksi dengan pengikut Anda saat ini dan juga bisa retweet konten mereka sehingga cenderung melakukan hal yang sama dengan untuk Anda. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Baik, saya lanjutkan bagian terakhir ya. Nah, bagian terakhir ini LinkedIn. Nah, LinkedIn itu gini. LinkedIn itu B2B.
ya, terutama B2B, business to business. Ya, alasannya kenapa? Karena LinkedIn itu professional network, isinya biasanya orang-orang yang secara profesional memang bekerja secara profesional, jadi nggak ada posting yang kayak Facebook gitu. Misalnya, hey hari ini aku bangun pagi cuaca cerah, nggak ada ya. Kalau LinkedIn itu biasanya artikelnya serius-serius gitu ya. Kalau misalnya ada yang ngepost yang nggak nyambung juga, orang-orang suka ada yang ngomel, aku perhatiin gitu ya. Jadi LinkedIn itu memang betul-betul untuk meraih lead bisnis. Dan LinkedIn itu sebetulnya ada LinkedIn marketing ya. Jadi LinkedIn marketing itu behindnya LinkedIn itu ada engine untuk cari prospek. Ya, saya sendiri nggak punya akses itu karena berbayar, tapi saya udah lihat keren banget sebetulnya dan sangat bisa untuk dimanfaatkan. Kalau kalian B2B, LinkedIn adalah tool marketing yang cocok untuk Anda. Oke, LinkedIn berkembang sebagai jaring sosial untuk merek B2B, untuk yang B2B, dan menemukan bisa mencari talent gitu ya, mencari karyawan untuk kamu hire gitu ya, atau untuk mencari calon customer atau prospek. Untuk berkembang di sosmed LinkedIn membutuhkan strategi yang benar-benar terpisah dari yang sudah berhasil di Facebook, Instagram, atau Twitter. Karena baik dari postnya beda, kemudian juga audiensnya beda gitu ya. Jadi kalian harus dengan pandai memanfaatkan ini. LinkedIn tidak hanya menuntut konten yang lebih profesional dan halus, tapi juga platform ini mengandalkan serangkaian metrik yang unik. Oke, kita lihat di sini ada profile page tips. Contohnya untuk LinkedIn, lebih baik kalau memang kalian mengatur sedemikian rupa. Misalnya ada create company profile-nya, berikan basic information tentang perusahaan Anda, tambahkan status update. Lalu tambahkan produk dan service, lalu ada spotlight. Nah, saya sendiri juga baru-baru ini baru dapat session ya yang sangat menarik gitu ya tentang LinkedIn, dan ternyata kalau kalian mau efektif itu kalian harus memastikan juga gitu ya bahwa profil kalian sebagai seseorang yang mau reach out gitu ya kepada calon customer itu profilnya itu sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik. Oke, tips meningkatkan follower, ciptakan konten yang menarik. Jadi boleh artikel, boleh apa gitu ya, dan nggak harus semuanya diciptakan sendiri. Kalian sebetulnya bisa klip lalu bikin komen, ya. Minta karyawan memfollow company update, dorong karyawan menambah koneksi lebih banyak, buat follower untuk memperhatikan Anda dan terlibat dengan konten yang dipublish reguler. Lalu bisa dilihat analisis company profile performance dan lihat insight. Ikuti perkembangan komunitas. Oke, LinkedIn punya analytics ya, sama seperti sosmed yang lain. Nah, untuk memudahkan ada 3 area utama di analytics yang dimiliki LinkedIn, ada company updates, ada follower, dan visitor. Untuk company updates, isinya berita terbaru, milestone atau tonggak pencapaian perusahaan, direct announcement dari tim, ya. Terus kalian bisa grow LinkedIn follower gitu ya. Kalau kalian bisa memilih jenis konten yang cocok dengan mereka. Kabar baiknya adalah LinkedIn memberi banyak kebebasan dalam yang bisa dipublikasikan, baik itu berbasis teks, video, atau infografik. Oke, tracking sehubungan dengan company updates, kalian bisa lihat impression, klik, interaction, follower, acquire, dan engagement. Konsepnya mirip seperti Facebook, seperti Instagram ya. Nah, jadi kalian bisa lihat berapa kali post dilihat, kliknya, berapa kali perusahaan konten logo diklik gitu ya, berapa interaksinya, follower yang didapatkan, lalu engagement-nya. Oke, LinkedIn engagement, jadi contohnya tampilannya seperti ini. Jadi ada reaction, ada komen, ada share, ada post click. Nah, jadi kalau yang disebut engagement, saya jadi lupa ya, saya nggak masukin nulis engagement, tapi biasanya kalau ada mahasiswa saya yang membuat digital marketing untuk tugas akhir gitu ya, biasanya saya juga meminta untuk mereka menghitung engagement. Oke, reaksi LinkedIn, reaction ya, sekarang banyak pilihannya, bisa dipilih aja yang paling sesuai. Reaksi menunjukkan engagement, saran pengguna harus mempublikasikan posting yang mendorong sedikit reaksi timbal balik. Jadi ini bisa berbasis pertanyaan, saran, atau tren yang terkini. Platform LinkedIn saat ini tidak ada favorit format konten tertentu gitu ya, walaupun hampir pasti
posting yang video itu sekarang relatif lebih menarik gitu ya buat orang-orang. Meskipun kebijaksanaan konvensional memberitahu kita menjaga posting LinkedIn kita dengan singkatan manis, kita juga harus bikin teks yang terlihat menarik. Jangan terlalu formal juga. Oke, nah ini untuk time posting juga ada ya analisisnya. Jadi bisa dilihat sebetulnya kalau LinkedIn itu paling bagus jam kerja, di mana kamu targetnya ya. Soalnya kalau enggak orang jarang buka di luar dari itu kok ya. Saya sendiri cuma buka di jam kerja gara-gara saya juga mau lihat gitu ya siapa yang saya bisa reach out. Oke, selanjutnya ini campaign manager. Kalau kamu berbayar ya mau ngiklanin sesuatu, kalian bisa pakai LinkedIn campaign marketing ya. Jadi di sini misalnya mau cari job applicants atau mau cari prospek juga bisa. Saya nggak bahas lebih lanjut, tapi kalian bisa selalu cari di YouTube, oke? Kalau kalian benar-benar pakai ini. Kayaknya saat ini saya cukup yakin kalian belum pakai. Untuk LinkedIn belum ada kebutuhan gitu. Oke, untuk follower, nah kerennya kalau LinkedIn ini breakdown-nya itu ya berdasarkan seniority. Nah ini yang paling unik. Kenapa? Jadi ketahuan. Misalnya top eksekutif, terus manager, terus staff gitu ya. Itu sebenarnya ada senioritasnya. Oke, terus kita juga bisa target misalnya industri tertentu, kita reach out ke data yang sesuai, relevan. Terus kita juga bisa targeting berdasarkan company size. Jadi ini tidak seperti individual, kita bisa lihat juga company size. Biasanya datanya dari mana ya? Dari mereka masukin sendiri gitu ya datanya. Kemudian function, mengetahui fungsi kerjaan apa yang disajikan gitu ya. Misalnya untuk mencari target untuk pemasar profesional IT ya. Kemudian employee, non-employee, nah ini juga kalian bisa pastikan gitu ya kalau waktu menganalisis jangan diikutkan yang employee. Nah ini contohnya ya untuk demografik, senior, entry, manager, owner, director, CXO. Kemudian ini kliknya, CTR-nya, conversion rate, total spend dan sebagainya ada juga. Oke, kalau berikutnya visitor ya. Kalau visitor berarti bukan follower ya. Jadi kalau visitor yang dilihat apa? Page view-nya, unique view-nya sama visitor demografik. Ya, jadi mirip kalau demografik sih. Lagi untuk page view ini jumlah total berapa kali halaman perusahaan dilihat gitu ya. Kalau unique view jumlah pengguna unik yang sudah melihat halaman perusahaan Anda. Seperti ini tampilannya. Oke, untuk materinya ini slide terakhir ya. Jadi saya selalu merasa ya susah banget sebenarnya ngikutin perkembangan ini. Kecuali kita rajin menekuni dan benar-benar mengikuti. Kayak saya kan walaupun saya ini bidang saya, tapi saya juga kesulitan kalau disuruh ngikutin terus tren yang terjadi gitu ya. Kecuali saya kerjaannya itu benar-benar ngerjain digital marketing. Kebetulan saat ini saya nggak kerjanya ngerjain digital marketing, maksudnya sebagai digital marketer bukan, tapi saya menggunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya berkecimpung di situ sebagai digital marketer, rasanya harus selalu tahu apa yang terbaru. Nah untuk ngikutin itu nggak mungkin ini bisa diajarin gitu ya. Kalian yang harus secara aktif mencari, jangan malas belajar gitu ya pesan saya. Kemudian silahkan gitu ya kalian bisa pilih grup yang sesuai gitu ya. Di sini banyak banget sih sebenarnya untuk kelompok-kelompok tentang belajar sosmed ini ya. Kamu harus terus mencari, trial and error juga, jangan ragu-ragu gitu ya. Terus kamu kalau udah trial yang mana yang terbaik, nah itu yang nanti kalian bisa lanjutkan dan perbesar untuk intensitasnya. Oke, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke ya, nanti rekaman selalu saya tempatkan lagi, jadi kalau kalian pengen lihat lagi rekamannya selalu bisa.